Bapak, Ibu, dan semua pemirsa, acara kita hari ini akan berjalan secara otomatis. Yang pertama, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Cia Silaban dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Rudianto Manurung. Setelah itu kita akan sambut pekebaran firman Tuhan dengan lagu tema Sujud di Altar. Baik, saat ini kita saksikan bersama pengalaman iman dari Ibu Cia Silaban. Dipersilakan. Salam sehat. Perkenalkan, saya Cia Putri Silaban. Saya dari tim Misionaris Medis Rumah Sakit Advent Bandung. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk membagikan pengalaman saya dalam merawat pasien dengan komplikasi tidak bisa lagi BAB dengan normal. Pertemuan pertama kami itu di Desember 2023. Saat saya diberikan kesempatan untuk dinas malam pertama kali, saya diberikan kesempatan untuk menjaga ibu ini. Di malam itu, pasien ini menjerit, dia kesakitan, dia mengeluh nyeri perutnya seperti ditarik. Lalu di malam itu, saya dan penanggung jawab saya memanggil dokter jaga untuk melihat ibu ini. Dokter jaga langsung memeriksa dan memberikan instruksi untuk diberikan obat painkiller. Setelah kami berikan painkiller, kami berikan dukungan emosional, ibu ini akhirnya bisa tenang dan akhirnya malam itu bisa terlewati dengan baik dan dia bisa tidur. Keesokan paginya, saya datang kembali karena saya yang menjaga ibu ini, saya yang merawat. Saya datang untuk memandikan ibu ini dan memberikan obat paginya. Saya sapa ibu ini, "Selamat pagi, Bu." Dengan nada yang pelan, dengan intonasi yang pelan, dan dengan muka yang cemberut, ibu ini jawab, "Selamat pagi, Suster." Saya tanya, "Bagaimana, Bu, bisa tidur nggak tadi malam?" Ibu ini bilang bisa tidur, Sus, tapi nggak nyenyak. Oke, lalu saya izin untuk memandikan. Saya mandikan ibu ini, saya lap badannya, saya rapikan spray-spraynya juga saya rapikan, lalu saya mulai untuk menyuntikkan obatnya. Lalu saya ajak ngobrol ibu ini sebentar. Karena saya pertama kali bertemu ibu ini di malam itu, dan saya perkenalkan diri saya bilang saya Suster Cia. Lalu saya tanya sudah berapa lama sakitnya. Ternyata ini sudah kesekian kalinya dia datang dirawat di rumah sakit kita. Dia sudah sering mendapatkan kemoterapi untuk siklus yang kebelasan katanya. Dan dia datang itu karena nyerinya. Kita tahu nyeri dari kanker itu sangat-sangat sakit. Perutnya itu sampai terlihat mengkilat saking sakitnya, ditarik gitu ya. Lalu di sela kami berbicara, ibu ini dengan nadanya yang lemah, dengan suaranya yang lemah itu, dia tetap menjawab walaupun dibantu oleh suaminya. Lalu di akhir cerita saya izin untuk mendoakan ibu ini. Saya bilang, "Bu, boleh nggak Cia doakan dengan doa secara Kristen?" Dan ibu ini senang. Saya doakan, setelah saya mengucapkan amin, ibu ini bilang, "Inilah yang buat saya senang dirawat di rumah sakit Advent. Perawatnya peduli sama pasiennya. Saya pernah dirujuk ke rumah sakit lain, tetapi saya nggak betah. Saya kembali lagi dirawat di rumah sakit Advent. Dan saya usahakan agar kemoterapi saya pun di rumah sakit Advent aja terus." Dan keinginan dia itu dijawab melalui administrasi BPJS, dia bisa untuk dikemoterapi di tempat kita. Dan beberapa saat yang lalu, dia pun kembali lagi dirawat di Bougainville 1, di tempat saya bekerja. Dia kembali dirawat untuk mendapatkan yang namanya kemoterapi. Nah, baru tanggal 1 April kemarin, ibu ini kami pulangkan dengan kondisi yang lebih baik lagi. Ibu ini pulang dan dia pamit. Saya bantu dia pamit. Sebelumnya saya bantu ibu ini ganti baju. Saya bantu suaminya untuk menggantikan pampersnya. Lalu pokoknya kami rapikan lah ibu ini. Saya bantu suaminya untuk merapikan ibu ini sampai petugas datang untuk mendorong ke lobi. Ibu ini bilang, "Suster Cia, kita kan udah lama kenal, kita udah sering ketemu, boleh nggak aku minta nomornya? Karena aku merasa senang dirawat sama suster." Pasien ini bilang seperti itu. Sontak saya terkejut, padahal even pun ibu ini dirawat di tempat di Bougainville 1, tidak setiap hari saya ketemu dia. Tidak setiap hari juga saya selalu mendoakan dia, hanya sekali saja saya doakan, dan
Dan 5 hari dia dirawat pun hanya 2 hari saya memegang ibu ini atau bertanggung jawab kepada ibu ini. Tetapi dia ingat selalu dengan saya. Lalu saya bilang, boleh ibu, saya senang sekali kalau ibu boleh bercerita kepada saya. Nah, setelah dia pulang, saya bagikan nomor saya. Setiba dia di rumah, dia langsung nge-WhatsApp saya. Dia bilang, "Suster, selamat malam, saya sudah nyampe di rumah, saya sudah makan sore juga." Itu saya sebagai suster yang bisa dibilang pengalaman kerjanya masih baru dan bisa kenal dengan pasien secara dekat, itu sangat-sangat membuat motivasi kerja saya semakin ingin lagi lebih melayani dengan lebih baik lagi. Melalui pasien ini, saya diingatkan kalau ternyata meluangkan waktu untuk mendoakan pasien, meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien, ternyata bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan mereka. Sehingga mereka rindu untuk datang lagi dirawat di rumah sakit kita. Melalui itulah saya sebagai karyawan Rumah Sakit Advent Bandung berbangga bisa mendoakan ibu ini, bisa juga menjadi tempat dia untuk datang kembali dirawat di sini. Mungkin itulah kesaksian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha mulia. Kami puji nama Tuhan pada pagi hari ini oleh karena besar kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami puji nama Tuhan karena Tuhan adalah pencipta kami yang peduli kepada kami umat-umat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga permohonan yang akan kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kecurahan Roh Kudus Tuhan bagi kami semuanya, khususnya seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung, agar dapat mengubahkan tabiat kami, sehingga kami memiliki tabiat seperti Tuhan Allah kami. Kami juga Tuhan pada pagi hari ini sudah mendengarkan satu kesaksian yang dibawakan oleh Cia Silaban. Kesaksian ini merupakan satu berkat bagi pasien yang diberikan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kesaksian ini untuk menolong kami, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya dalam pelayanan kami, untuk memberikan semangat dan juga saluran kasih bagi orang-orang yang membutuhkan, terlebih pasien kami yang sudah mempercayakan kesehatannya di tempat ini. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga memohon kepadamu agar kiranya Tuhan memberikan kepada kami seluruh karyawan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat kebijaksanaan dari surga untuk melakukan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini. Kami juga Tuhan berdoa agar kami dapat melayani dengan kasih seperti budaya kami yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, kepada pasien kami. Kami juga Tuhan berdoa pada saat ini agar kiranya Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang rindu untuk mendengarkan kabar tentang kebenaran Tuhan melalui pelayanan kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa untuk KOP, Kumpulan Orang Percaya, yang sudah diresmikan oleh Konferensi Jawa Barat, dan ini merupakan sebagai wadah pembinaan kerohanian karyawan, dan akan dilanjutkan menjadi sebuah jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini. Kami juga Tuhan berdoa acara kegiatan doa yang dilakukan setiap malam, doa pemulihan untuk 4 rumah sakit Advent Uni Indonesia kawasan Barat. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga kegiatan doa subuh yang dilakukan setiap hari Minggu jam 4.30. Kiranya Tuhan berkati semuanya. Biarlah ini menjadi satu momen bagi kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ini merupakan satu bagian kami untuk menjadi satu berkat bagi orang-orang yang kami doakan. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien kami oleh para medis,
khususnya para dokter, perawat, dan tim, agar kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh petugas atau karyawan rumah sakit Advent Bandung yang sudah melayani malam hari ini, agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan sukacita bagi mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh tindakan yang dilakukan di ruang operasi, critical care, instalasi gawat darurat, ruang bersalin, agar kiranya apa yang dilakukan itu semua berjalan dengan baik. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang boleh kami sebutkan pada saat ini, yaitu daripada orang tua Ibu Dara Susan, Bapak Abed Darno, dan orang tua daripada karyawan Ibu Ria Simanjuntak. Kami juga berdoa untuk keluarga daripada Ibu Wandan, Ibu Margaret, dan kami juga doakan anak daripada Bapak Gervasius Orlando. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Segala obat, makanan yang digunakan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan mengangkat penyakitnya dan Tuhan sembuhkan. Kami juga Tuhan secara khusus berdoa untuk keluarga daripada Bapak Andreas, di mana Tuhan mengizinkan mertua yang dikasihi, agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka, keluarga besar. Bapak, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Ani Lois Hendrik. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan ini. Curahkan Roh Kudus Tuhan agar apa yang telah disiapkan akan disampaikan boleh menjadi satu berkat bagi kami untuk kami datang ke altar Tuhan, untuk datang untuk memuji nama Tuhan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami juga Tuhan datang kepada Tuhan mengucap syukur oleh karena berkat kebaikan Tuhan yang telah tercurah bagi kami, keluarga kami, bahkan rumah sakit Advent Bandung. Inilah Tuhan doa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Back to the altar, kembali kepada Tuhan, adalah panggilan Tuhan untuk mengikuti, untuk mencerminkan Yesus putra tunggalnya. Artinya, kita semua harus memulai setiap hari bersama Dia, menjalani setiap momen bersama Dia, dan mengakhiri setiap hari di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Kita ingatlah Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah segala kita. Selamat pagi semua saudara-saudara. Kita gembira atas pertemuan kita yang kedua pagi ini. Mohon doakan agar Tuhan memperkenankan saya berlutut di belakang salib Tuhan Yesus untuk membagikan perkabaran pagi ini. What can you see in the screen? Apa yang saudara-saudara bisa lihat di screen? Storms of life. In Indonesian, kita mengatakan itu adalah badai kehidupan. Kita bisa menghadapi badai kehidupan ini. Ada badai kehidupan yang kita bisa hadapi kapan-kapan pun. Badai kehidupan bisalah kehilangan pekerjaan. Itu bisalah kendala finansial. Itu bisalah masalah kesehatan. Atau hubungan yang buruk, suami dengan istri, kita dengan mertua, anak mantu, anak dengan anak, ya, saudara dengan saudara. Kematian. Pertanyaan pagi ini, apakah Tuhan peduli sama kita dengan semua badai kehidupan kita ini? Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Pagi ini kita bahas Markus 4:34 sampai 41. Itu tentang Yesus, para murid, dan badai. Kita baca sama-sama. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu,
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengemuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu pada itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa garangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kita balik ke pertanyaan. Teacher, do you not care that we are perishing? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? What do you notice? Apa yang kita perhatikan, saudara-saudara? Pertanyaan di situ negatif. Master, carest thou not that we perish? Untuk apa sih pertanyaan negatif? Pertanyaan negatif ditanyakan untuk mengonfirmasi sesuatu yang Anda yakini benar. Okay, for example, apakah kamu tidak melihat An kemarin? Bagaimana kabarnya? Saya yakin Anda melihat An kemarin. So the question, Jesus, aren't you there? Tuhan, bukankah kamu Anda? Bukankah kamu ada? Yesus, tidakkah engkau ada? Ini adalah pertanyaan negatif yang untuk saya maknanya dalam. Tidak bisakah Tuhan lihat ini ombak basah? Tidak bisakah lihat petir? Tidak bisakah lihat situasi kita sudah mau tenggelam perahu ini? Tidak bisakah Yesus melihat apa yang saya alami? Tidak bisakah Yesus merasakan apa yang saya rasakan? We are like that, right? Bukankah Yesus ada? Kemudian, then, why aren't you helping me? Kenapa Yesus tidak membantuku? Mengapa Yesus tidak begitu peka terhadap rasa sakit, pergumulan, dan kesedihanku? Kita terkadang seperti gitu. We have a lot of questions. We think Tuhan gak ada. Hari ini kita diingatkan bahwa jika kita berada di altar, jika kita bersama Yesus, kita dapat melakukan perjalanan kita. Mengapa? Yesus itu maha hadir. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kita discuss Markus 4, 34 sampai 41. We are going to reflect. Pertama, ada kuasa dalam perkataan Yesus. Markus 4:39 mengatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu what happened? Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Badai petir, apa yang ada? Badai petir yang hebat. What's next? Yesus bangkit dan menghardik angin itu, and what happened? Apa yang terjadi? Angin berhenti dan suasana menjadi tenang. Let me share a story. Ketika kami di Filipina itu 2012, suami saya sekolah dan saya juga sekolah mengambil Doctor of Philosophy di IAS. Dan pastilah adalah perjuangan, different perjuangan waktu itu. Perjuangan satu adalah di mana saya dapat uang untuk sekolah. Bagaimana dengan kebutuhan yang lain?
But you know, Filipi 4:19 mengatakan, tetapi Allah ko akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya melalui Kristus Yesus. Dan Yesus, pagi ini saya menceritakan gimana Yesus sangat luar biasa melakukannya itu kepada saya. Jadi 2016, we started studying 2012. 2016 kami balik ke Filipina karena suami saya sudah selesai. Tapi saya belum. Jadi maksudnya saya harus balik ke Filipina, ke sini untuk menyelesaikan S3 saya. Ongkos, waktu, hal-halnya yang lain adalah yang saya harus pikirkan. Jadi apa yang saya lakukan? Aku harus jualan. Okay? So, kalau aku ke Filipina, saya bawa batik yang saya bisa jual ke dosen-dosen atau siapalah, dan balik di sini apalah yang saya bawa dari ke Filipina. So what can you imagine? It's about the baggage. Ya, selalu saya mengambil cuman 20 kilo. Amazingly, kagum banget na saudara-saudara karena beberapa kali ada contohnya baggage ko ini melewati 20 kilos. Jadi waktu ditimbang 24. Tapi herannya, waktu datang di airport, kok waktu ditimbang baggage, kok 19? Bukankah it's a wow? Aku claim, itu janji Tuhan di Filipi 4:19 bahwa Allah ko akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lagi kita sekolah supaya kita banyak yang kita bisa bagi ya kepada anak-anak. So, poin pertama adalah ada kuasa dalam perkataan Yesus. Reflection kedua adalah ada kadamaian dalam perkataan Yesus. Markus 4:39, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Menjadi teduh sekali. Ketika Yesus menegur dan berkata, diamlah, itu yang terjadi. So imagine, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, wonderful things happened. So let me continue my story. Saya sekolah kan, mundar-mandir balik ke Filipina mulai di 2016. Setelah kami balik ke sini, ke situ, kadang-kadang balik lagi sini, and then back and forth lah. Ini adalah gate-nya Ayas. Di kiri, paling kiri ini, you're facing the screen, paling kiri ini, kita di situ ada terminal. Not shade, waiting shed, or waiting shed, di mana kita bisa menunggu bus atau kita bisa berdiri aja di situ. Kalau kita pergi ke Filipina, okay, so kita naik bus, ya ini not private trip, so kita naik bus dari situ. I'm giving you a picture, so you imagine, naik bus ke situ dan menuju ke Filipina, ada di situ satu rumah sakit gede ya di kanan, di mana ada jam tertentu, contohnya sebelum jam 6 kita harus udah lewati itu hospital, belok kiri berapa kilo lagi kita nyampai di satu terminal, di mana kita harus naik lagi di bus yang agak kecil, okay, and from there kita pergi ke airport. Nah, aku di situ harusnya jam 2 sedikit harusnya udah naik bus. Tapi you know what? Karena masih mau lari mundar-mandir mengambil jualan tadi yang bayaran orang, bayaran batik. So there were times saya berdiri di situ udah jam 3. Bukankah it will make me sad, it will make me worried, apakah saya nggak ketinggalan di pesawat hari ini? Tapi karena Tuhan berjanji bahwa Dia tolong saya, okay? Dan Dia memang ada di kita, di saya. Saya naik bus, and when I sit on the bus, kekhawatiran saya saya harus nggak ada. Dan saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Ani harus nyampai di tempat yang tadi di rumah sakit itu sebelum jam 6.
So I won't be late. I still have time to check, repack my things, for example, waktu saya di airport. Dan aku bilang, Tuhan, deep in my heart, Tuhan, antara Tuhan, what you will do with the bus. Didorong kayak bus ini, diangkat kayak bus ini. That's how I prayed because Jesus is my friend. I know He's there. Do please God all the miracles that you can do for me. Dan saya tidur with peace in my heart. Okay. And then, amazingly, waktu saya open my eyes, itu udah kami di depan rumah sakit itu dan jamnya masih agak jauh yang saya minta kepada Tuhan. Yang harusnya sejam gini, tapi God allowed me lewat di situ lebih awal lah daripada waktu itu. Dan, saya sudah selesai semua persyaratan saya. Dan tidak lagi saya harus I have to defend my Doctor of Philosophy degree. Saya berpikir itu cukup sulit. Ya kan kalau kita pikir ya, kita sulit karena we have rules in the ada obligationnya di university, ada juga yang untuk sekolah ini kan. I have to fuse this obligation saya. Saya berpikir itu sangat sulit atau sibuk kali ya, something like that. Ditambah lagi saya punya tanggung jawab yang lain. Kalau kita human beings, it's like that. Yesus telah memulai sesuatu pada saya. You know, I have a belief that if God started something in me, Tuhan mulai sesuatu kepada saya, He will finish it. Dia kan tolong saya tingkat 1, yang mengambil yang kayak gini, pasti He would help me. Jadi saya udah dekat dengan defense. You know, saudara-saudara, saya membagikan apa yang terjadi hari-hari sebelum itu karena saya berpikir, aduh, udah dekat. Tuhan kasih tahu pertanyaan defense itu apa saja. Wow, isn't it a wow? So, God impressed me, ini yang pertanyaan yang akan keluar. Oke, hari itu saya pergi ke defense dengan tenang. I know God would be with me and He gave me peace. I went there after prayers of people. Saya explain. Okay, kamu lihat di screen kan? So I'm standing. Ada di situ 4 panel members. Itu harusnya 5, but 1 ada di Thailand, external examiner saya. Jadi I have my, to your left, you have my advisor, internal examiner, methodologies. 1 orang, external examiner saya di Thailand. Jadi ada Dr. Rantong, and then balik lagi. Setelah itu, balik lagi Dr. Rantong, external examiner, and so on. And then we have my advisor, then me there sitting, and then kalau udah pertanyaannya di advisor itu, that's the last. Okay, udah 2 rounds. Saya lolos. Saya berhasil. Pasti kenapa? Ada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sedang berada di lautan, danau yang mengamuk? What are you feeling now? Do you feel that you are somewhere there with all the problems? Apakah perahu Anda terombang-ambing? Dapatkah Anda melihat kilat dan mendengar guntur? Apakah jantung Anda berdebar-debar? Apakah Anda terlalu takut? Yohanes 14:27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah quotation oleh Ellen G. White. That's very good. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan dan ajarannya di masa lalu. Di pengalaman saya, well, God had helped me when I started. Saya tahu Dia akan kasih saya sampai selesai pekerjaanku itu. Poin ketiga,
Reflection ketiga, ada tujuan dalam perkataan Yesus. Markus 4:40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus sudah mengajar murid-murid tentang iman. Para murid bersama Yesus sebelum terjadi badai. Mereka telah melihat mujizat-mujizatnya, tapi kenapa? Apa itu kurang? So this, when I check, ini sebelum miracle ini, the storm, itu adalah actually, that's the 12 miracle and miracles of Jesus in the Bible adalah 37. Jadi ada 11 miracle sebelum ini para murid bersama dengan dia, right? Tapi pertanyaannya, why were they afraid? Why were they afraid? Saudara-saudara, bukankah Yesus udah bersama kita lama? Udah sampai berapa tahun? Kita bisanya atau biasanya bisa panik. Sedikit panik. What is the advice? Relax, ada Tuhan. Nyonya White mengatakan itu. Kita bisa tenang dalam pemeliharaan Yesus. Ketakutan para murid pada waktu bahaya menunjukkan akan ketidakpercayaan mereka. Mereka melupakan Yesus dan hanya pada saat berpaling kepadanya barulah dia menolong mereka. Berapa sering kita badai pencobaan terjadi. Kita berjuang sendirian melawan badai tersebut. Kita percaya pada kekuatan kita sampai kita siap binasa. Kemudian kita teringat akan ada Yesus dan jika kita berseru kepadanya untuk menyelamatkan kita, seruan kita tidak akan sia-sia. Wow, it's a wow. Yesus tidak pernah gagal memberi bantuan pada saat kita membutuhkan. Kalau kita memiliki Yesus di dalam hati kita, tidak perlu ada rasa takut. Penebus akan melepaskan kita dari bahaya dengan cara yang lain. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami saat-saat terendah. What? Dalam hidup untuk pemberian pelajaran yang tidak kita dapat. Untuk apa? Ya, pelajari dengan cara yang lain. Again, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami saat-saat terendah dalam hidup untuk memberikan pelajaran yang tidak dapat kita pelajari dengan cara yang lain. We are now on the 4 points. What is the 4th? Keempat, ada jaminan dalam perkataan. Markus 4 ayat 3 mengatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. And dalam perjalanan kita menuju ke seberang, bisa saja terjadi badai. Badai kehidupan bisa saja membingungkan dan menakutkan. Namun kita harus ingat siapa yang kita bersama. Dalam perjalanan kita, Yesus beserta. Yesus beserta di kita, ya. Yesus beserta kita dalam setiap perjalanan, setiap keadaan. There's a poem here. Jalan Bapakku mungkin bertelit-telit. Hatiku mungkin berdebar-debar dan sakit. Namun dalam jiwaku, aku senang mengetahui bahwa Dia tidak membuat kesalahan. Rencana yang kuidamkan mungkin tersesat. Harapanku mungkin memudar. Namun aku tetap percaya kepada Tuhanku untuk memimpin. Karena Dialah yang mengetahui jalan itu. Malam ini gelap dan tampaknya hari itu tidak akan pernah tiba. Aku akan menggantungkan imanku, seluruh hidupku padanya. Dia tidak membuat kesalahan. Ada banyak hal yang kini tidak dapat kulihat. Penglihatanku terlalu suram. Tapi apapun yang terjadi, aku akan percaya dan menyerahkan semua padanya. Karena lambat laun kabut akan terangkat. Dia akan membuat semuanya menjadi jelas. Sepanjang perjalanan, meskipun begitu gelap, Dia tidak melakukan satu kesalahan pun.
Ketika badai kehidupan saudara menerpa kita, kita perlu menyadari bahwa masih ada kehidupan di balik badai tersebut. So, the disciples, they had a storm, but there is life. There was life after that. Tuhan masih belum selesai dengan kita. And Yohanes 14:1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Yesus akan membantu kita melewati. Kita akan berhasil masuk surga. Ombak akan tenggelam, awan akan bergulung, dan bintang-bintang akan bersinar. Perahu kita akan bersandar di pantai yang tenang. Isn't it wonderful? So in my own experience, I graduated, saya wisuda dengan macam-macam challenges itu dengan Tuhan. Of course, I won. Kenapa? Ada Tuhan. And God promised us more than that. Kalau kita kesabrang, itu ada. Dengan semua yang kita jalani itu, ada apa? Ada surga di mana kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Last point adalah ada semua misi dalam perkataan Yesus. Markus 4:30 ada mengatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. So there were other boats. Mereka melihat, this is Jesus' boat with the disciples. Ada lain-lain boats dengan mereka. Apakah orang-orang itu nggak lihat badainya, nggak experience itu? Mereka melihat awan tebal dan kilat. Orang-orang yang ada di perahu yang lain, mereka mendengar gemuruh guntur. Mereka basah di kapal mereka. Mereka diombang-ambing dengan with the waves. Mereka juga Mereka juga takut. Tapi waktu Tuhan mengatakan, diamlah dan ada ketenangan. Apakah mereka nggak experience? Ya pasti, mereka memiliki kedamaian. Seperti para murid. Yesus, apa poin kelima? Yesus ingin kita membagikan kedamaian itu kepada orang lain. Yesus ingin supaya kita membagikan the happiness yang dikasih sama Tuhan, the blessings, the peace, everything that we experience from God. Yesus wants us to share to others. Yesus ingin itu. Yesus will be very happy if we share our experiences with Him. And you know what? We are going to heaven. We want more people, to be with us. Banyak orang yang bersama-sama kita. Yesus ingin kita membagikan damai, sukacita, kebahagiaan, berkat lain-lain itu kepada orang. Biarkan orang lain mengetahui bahwa semua itu terletak pada pengenalan Tuhan Yesus. Kembali ke altar. Jadi teman-teman, Kristus menantikan dengan kerinduan akan perwujudan dirinya di dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus secara sempurna menghasilkan dalam umatnya, maka dia akan mengklaim mereka sebagai miliknya. In summary, what is the summary? Jangan cemas ketika badai kehidupan datang. Ada kuasa, kedamaian, tujuan, jaminan dan misi dalam perkataan Yesus. Kalau kita bertanya, Yesus, tidakkah engkau ada? Pasti Yesus ada. Dia bersama kita dimanapun dan kapanpun. Kembali kepada Tuhan. Back to the altar.
Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tuhan, terima kasih atas pekabaran. Terima kasih Tuhan atas janji bahwa Tuhan ada selalu sama kami. Pagi ini saya nggak tahu pergumulan, badai di masing-masing kami. Tapi yang kami semua tahu bahwa adalah Tuhan beserta sama kami. Kapanpun, dimanapun kami ada. Kami berdoa Tuhan tolong kami kesabrang. Dan kami tahu Tuhan akan ada dengan kami. Supaya kami bisa dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Anel Lau Hendricks atas firman Tuhan yang begitu baik, yang selalu mengingatkan kita untuk kembali ke altarnya, menyerahkan segala pergumulan hidup kita, apapun yang kita alami dalam hidup. Mari kembali ke altar. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Reflection About Windows. Oleh sebab itu,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa Rumah Sakit Advent Channel dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk hadir sekaligus ajak sanak saudara, sahabat, dan teman-teman kita untuk mengikuti acara Pekan Doa pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Novia Grace Golung dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Dia